dan sudah seharusnya kepala mereka ditebas dengan pedang. Kiai Imad dan muhibinnya masih berakidah asyarikan. Dalam video ini, Murad Syukri juga menzindikkan Imam Fahru Razi penulis kitab Syajarah Mubarakah yang menjadi andalan Kiai Imad. Tokoh Wahabi kedua yang dimaksud Kiai Imad sebagai bagian dari ulama-ulama sebelumnya yang membatalkan nasab Ba'alawi, adalah Syekh Mukbil Al-Wadi. Kiai Imad menuliskan, para ulama di Timur Tengah pun ternyata banyak yang berpendapat yang sama, di antaranya para ulama adalah asal Yaman. Seorang ahli hadits, Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadai dalam kitabnya Sokotus Zilzal, dikatakan bahwa siapa yang bisa mengatakan kepada saya bahwa nasab leluhur Al-Alawi, Al-Ahdal dan Al-Kadimi. Mereka adalah 3 orang yang datang dari Irak ke Yaman, lalu mengaku keturunan Nabi Muhammad atau Alawiyin. Pendapat beliau bisa dibaca di dalam kitabnya Sokotus Zilzal halaman 45. Dalam sebuah video live YouTube, bersama Gus Fuad Pleret, Gus Mogi, dan KRT Fakih, Kiai Imad masih berupaya mengaburkan sejarah kewahabian Syekh Mukbil dengan mengatakan. Satu lagi seorang ulama hadits, Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadai, orang semua kenal, banyak itu kitab-kitab hadisnya, ia sudah mengatakan Ba'alawi, Al-Ahdal, Al-Kudaimi, bukan keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar itu Gus Pleret, Gus Mogi dan KRT Fakih hanya senyum-senyum dan monggat-manggut saja. Syekh Mukbil sendiri juga bukan ulama Wahabi kaleng-kaleng, dia adalah gembong Wahabi yang kewahabiannya sangat tersohor seantero Timur Tengah, dan punya tesis yang mengajak untuk merubuhkan kubah hijau Masjid Nabawi. Dalam kitab karya Sayyid Yusuf Al-Rifai Nasihatun li Ikhwanina Ulamai Najdi, sebuah kitab kritik atas ulama-ulama Wahabi Najd, dimukodimahi oleh Syekh Buti, beliau menjelaskan siapa sebenarnya sosok Syekh Mukbil ini. Kalian ulama-ulama Wahabi mengizinkan Mukbil bin Hadi Al-Wadi yang dikenal dengan caci makinya terhadap ulama-ulama dan orang-orang soleh umat ini. Dalam berbagai kitab dan kasetnya, untuk mengajukan tesis di Universitas Madinah dengan judul, tentang kubah yang dibangun di atas kubur Rasul di bawah bimbingan Syekh Hamad Al-Ansori. Yang mana dalam tesis itu, secara terang-terangan di siang bolong ia menuntut untuk mengeluarkan makam baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjid Nabawi, menganggap keberadaan makam dan kubah Nabi sebagai bid'ah yang besar, dan menuntut untuk menghancurkan kubah hijau, dan kalian berikan peringkat lulus bagi tesis itu. Apakah kalian memberi penghargaan kepada orang yang lancang dan kurang ajar kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan lelaki ini Mukbil Al-Wadi telah mengarahkan ratusan pengikut fanatiknya dengan membawa senjata untuk menghancurkan dan membongkar makam-makam orang-orang soleh di Yaman, termasuk makam Habib Abu Bakar Al-Aidrus Al-Adni beberapa tahun yang lalu. Maka mereka membuat kekacauan dan membongkar makam-makam aulia dengan cangkul dan alat-alat lainnya, bahkan sebagian dari mereka menggunakan bom dinamit untuk melancarkan aksi itu. Entah bagaimana perasaan muhibin Kiai Imad, jika tahu bahwa rujukan idolanya ternyata sesalafi dan sewahabi itu. Memangnya boleh sewahabi itu? Jadi, diakui atau tidak, Kiai Imad telah berjasa dalam mengendorse dan mempromosikan ulama-ulama Wahabi Timur Tengah, bahkan dengan sengaja membungkus mereka secantik mungkin, agar para pengikutnya percaya, bahwa yang beliau jadikan rujukan adalah ulama-ulama aswaja yang kredibel dan kompeten di bidangnya, dan setahu saya, di kalangan kiai-kiai NU, upaya mengaswajakan ulama-ulama Wahabi seperti ini hanya pernah dilakukan oleh Kiai Imad seorang. Tapi saya bisa memaklumi sikap Kiai Imad itu, seperti yang pernah saya katakan, sejak dulu Kiai Imad dan kawan-kawan menghadapi satu problem, yaitu krisis ulama pendukung. Karenanya, siapapun yang penting anti Balawi, akan beliau jadikan sebagai rujukan, bahkan andai ia ulama dari dunia antah berantah sekalipun, sikap beliau ini mengingatkan saya kepada sebuah pepatah. Jerami pun akan digapai, saat orang panik tenggelam. Pada akhirnya, bela sungkawa sedalam-dalamnya untuk para muhibin Kiai Imad yang selama ini masih sangat mencintai NU dan istiqomah memerangi ajaran Wahabi. Mereka selama ini dengan gigi bersuara, ketika katanya, tokoh-tokoh Nusantara diba'alawikan, tapi tanpa mereka sadari, berkat kiai panutan mereka, tokoh-tokoh Wahabi telah berhasil diaswajakan. Jangan heran jika tidak diluruskan, 50 tahun yang akan datang anak cucu mereka akan disuguhi sejarah ulama baru hingga menjadikan ulama-ulama Wahabi itu sebagai panutan dan rujukan. Ingin rasanya memeluk mereka satu persatu sambil lalu berbisik di telinga mereka. Kita sama-sama orang NU, kita memang tidak harus berpikiran sama, tapi mari kita sama-sama berpikir, semoga sejauh apapun kamu bermain, kamu nggak akan lupa jalan untuk kembali pulang. Ismail Amin Khalil, Bandara Halim Perdana